Halo semuanya, perkenalkan nama saya Graciana Ferawati Rotumali, semester 3 kelas A dengan NIM 22011400048 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Video ini saya buat sebagai pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Dengan topik yang akan dibahas itu berkaitan dengan keterampilan berbicara. Apa itu keterampilan berbicara? Apa saja masalah atau problematika yang sering muncul dalam keterampilan berbicara, serta metode atau solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pertama, kita harus ketahui dulu apa itu keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara itu merupakan suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menyampaikan gagasan atau maksudnya secara jelas, logis, dan sistematis sesuai dengan kaidah kebahasaan, serta dalam konteks komunikasi yang tepat. Nah, pada penerapan di kurikulum Merdeka itu, siswa dan guru itu diharuskan untuk aktif dalam setiap keterampilan berbahasa. Nah, dalam prosesnya, guru itu harus memiliki keterampilan berbahasa yang saat ini ditekankan dalam penerapan kurikulum Merdeka. Nah, keterampilan yang harus dimiliki tersebut antara lain adanya keterampilan menyimak, membaca, memirsa, menulis, dan berbicara. Nah, dalam proses pembelajaran yang terjadi dalam setiap mata pelajaran, keterampilan berbicara itu menjadi suatu keterampilan yang cukup sulit dicapai oleh siswa. Nah, kesulitan itulah yang mengharuskan guru itu memiliki strategi untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa dengan menganalisis apa saja kendala dari siswa dan menyusun solusinya. Nah, meskipun hal ini hanya pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang mencantumkan secara khusus terkait dengan keterampilan berbicara, pada proses pembelajaran yang lain juga menjadi cukup penting karena dengan terampil berbicara, siswa mampu mengembangkan kemampuan berpikirnya, membaca, menulis, serta menyimak. Nah, berdasarkan hasil analisis ditemukan beberapa problematika atau masalah yang dialami siswa dalam praktik keterampilan berbicara. Di antaranya yaitu yang pertama, adanya kesulitan dalam pemilihan kata dan tata bahasa, yang kedua rendahnya konsentrasi, yang ketiga terbatasnya kosakata, dan yang keempat itu rendahnya tingkat percaya diri. Nah, untuk yang pertama yaitu kesulitan dalam pemilihan kata dan tata bahasa. Biasanya pemilihan kata dan tata bahasa menjadi hal yang perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi makna dari suatu ucapan seseorang apabila dalam sebuah komunikasi. Nah, seseorang yang tidak dapat memilih kata yang tepat dan menggunakan tata bahasa yang baik itu akan mempengaruhi pada pemahaman lawan bicaranya. Yang kedua itu ada rendahnya tingkat konsentrasi. Nah, konsentrasi ini menjadi faktor yang mempengaruhi kelancaran serta keberhasilan siswa dalam menyampaikan sebuah hasil diskusi atau laporannya secara lisan di depan kelas. Nah, selain dari dalam diri siswa sendiri, pengaruh keadaan kelas serta pengaruh dari teman lain bisa memicu menurunnya tingkat konsentrasi siswa dalam menyampaikan hasil diskusi secara lisan di depan kelas. Yang ketiga itu ada terbatasnya kosakata. Nah, di sini pembenaran kata juga disebut sebagai kosakata merupakan salah satu faktor penting dalam keterampilan berbicara itu. Terbatasnya kosakata membuat siswa merasa bingung dalam menyusun kalimat yang baik dan benar sehingga kesulitan dalam mengungkapkan maksud atau gagasannya. Nah, yang terakhir itu kurangnya rasa percaya diri. Nah, dalam proses pembelajaran, saat siswa menyampaikan hasil diskusi mereka secara lisan di depan kelas, berapa dari siswa itu kurang percaya dengan potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Nah, secara tidak langsung, hal itu menunjukkan bahwa siswa itu belum percaya diri dan belum memiliki kesiapan dalam menyampaikan hasil diskusinya. Nah, dari permasalahan yang telah saya bahas sebelumnya itu, metode atau solusi yang dapat diberikan dalam menyelesaikan masalah dalam keterampilan berbicara itu, yaitu adanya metode show and tell, yaitu memberitahu dan menunjukkan. Nah, metode show and tell ini dapat disimpulkan sebagai suatu metode di mana siswa itu disuruh untuk menunjukkan barang atau benda yang mereka sukai. Nah, di sini guru bisa meminta mereka untuk membawa benda atau barang tersebut dari rumah seperti benda pribadi, makanan, gambar foto, dan lain sebagainya, dan kemudian mereka menceritakan tentang benda tersebut di depan kelas. Nah, terkait dengan kemampuan komunikasi ini, show and tell ini bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan siswa dalam berbagi informasi melalui cara menunjukkan benda dan menceritakan benda tersebut. Guru bisa meminta siswa untuk menceritakan benda tersebut mulai dari bentuknya, ciri, komponen, fungsi, serta manfaat dari benda tersebut. Dan setelah melakukan metode show and tell, anak itu akan diberikan kesempatan bertanya jawab. Nah, guru akan memfasilitasi, mendorong, serta membantu anak itu bertanya yang relevan dan menjawabnya dengan relevan pula. Nah, bagi siswa jika menerapkan metode show and tell ini, maka akan memberikan dampak yang baik dalam melatih dan mengembangkan keterampilan berbicaranya.
Maka diharapkan bagi siswa agar pembelajaran dengan metode ini benar-benar dapat dimanfaatkan sehingga dapat menumbuhkan keberanian tampil di depan kelas serta menumbuhkan kemampuan public speaking sejak dini. Nah, bagi guru itu sendiri, jika guru dalam pembelajaran berbicara terutama dalam hal bercerita, tidak menerapkan metode show and tell, maka para siswa itu akan mengalami kesulitan dalam memperoleh ide yang akan dijadikan topik pembicaraan, sehingga akan mengalami kesulitan untuk melatih keterampilan berbicara siswa. Maka diharapkan bagi guru untuk dapat menerapkan metode show and tell ini sebagai salah satu metode pembelajaran alternatif dalam proses pembelajaran berbicara dan membuat pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Nah, sampai di sini dulu penyampaian video dari saya. Sampai jumpa lagi.